Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu, sahabat trade entrepreneur. Saat ini kita akan memahami tentang kecerdasan finansial. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial itu berarti kita bisa, yang pertama, membedakan aset dan beban. Kemudian yang kedua, tahu tentang cash flow. Ketiga, tahu cara menggunakan uang. Lalu yang keempat, tahu penghasilan pasif dan aktif. Dan yang kelima, tahu definisi kaya dan miskin. Kita mulai dari poin pertama. Contoh aset dan beban. Di sini saja banyak yang tidak tahu banyak, yang implikasinya menjadi hidup susah. Harus bekerja terus seumur hidup karena tidak bisa membedakan mana aset, mana beban. Aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang, segala sesuatu yang menjadi milik kita dan menghasilkan uang. Menghasilkan uangnya bukan berarti ketika itu dijual kemudian menghasilkan uang. Misalnya punya tanah dijual baru menghasilkan uang, atau punya rumah dijual menghasilkan uang. Itu bukan aset. Aset adalah yang terus-menerus menghasilkan uang. Misalkan Anda punya ternak, ternaknya menghasilkan tiap bulan, itu aset. Kemudian punya apa lagi? Punya saham, deposito, punya rumah yang dikontrakkan, itu semuanya aset. Kalau beban adalah sesuatu milik kita yang menyebabkan kita mengeluarkan uang. Rumah yang kita tinggali sendiri, mobil yang kita pakai sendiri, itu semuanya adalah beban. Jadi intinya aset itu seharusnya dinaikkan setinggi-tinggi mungkin, beban diturunkan serendah mungkin. Tapi fakta yang terjadi adalah terbalik. Karena kita tidak mengerti, ya kita kadang-kadang mendapatkan pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan, lalu dibelikan rumah atau mobil. Apakah itu betul aset? Cuman yang jadi permasalahan adalah itu asetnya siapa? Itu bukan aset Anda, itu asetnya bank. Juga mobil yang Anda miliki itu juga bukan aset, itu asetnya bank. Apalagi itu nyicil, itu jelas asetnya bank. Poin kedua, cash flow atau aliran uang. Yang penting bukan jumlahnya, tapi yang penting dari mana dapatnya dan kemana larinya. Ada 3 macam cash flow. Pertama, cash flow orang miskin. Kedua, cash flow kelas menengah. Dan ketiga, cash flow orang kaya. Bedanya cuma dari mana asal uang, kemana perginya, dan setiap bulan habis apa tidak. Cash flow-nya orang miskin misalnya, penghasilannya dari pekerjaan atau pekerja mandiri, kemudian uangnya habis setiap bulan untuk makan minum, sewa rumah, dan pakaian. Sepanjang uangnya habis tiap bulan, Anda termasuk cash flow-nya orang miskin. Tidak peduli penghasilan Anda 1 juta, 10 juta, atau 100 juta. Sepanjang itu habis setiap bulan, cash flow-nya cash flow orang miskin. Lalu kelas menengah. Seperti ini cash flow orang kelas menengah. Punya penghasilan dari pekerjaan dan pekerja mandiri untuk kebutuhan harian. Masih ada sisa dan sisanya dibelikan beban. Sikap ini yang menyebabkan lama-lama bebannya meningkat dan cash flow-nya kembali ke cash flow orang miskin. Selanjutnya, cash flow orang kaya. Sangat sederhana, yaitu penghasilannya dari aset, misalnya dari deposito, saham, atau dari rumah-rumah yang dikontrakkan dan sebagainya. Pilihan sikap ini yang membuat orang kaya tambah kaya, kelas menengah tambah miskin. Orang kaya itu terus membeli aset. Jadi orang kaya sudah membiasakan diri untuk berbisnis, lalu uang kelebihannya dibelikan aset.
Baru setelah asetnya besar dan menghasilkan, baru diberikan beban sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Berbeda dengan sikap kelas menengah yang sejak awal sudah membeli beban, sehingga akhirnya bebannya semakin lama semakin meningkat dan menumpuk. Akibatnya ya, Anda bisa tebak, ya bertambah miskin secara keuangan. Lanjut, poin ketiga adalah cara menggunakan uang. Ada 3 cara kita menggunakan uang. Pertama, sebagai peminjam, perilakunya selalu pinjam, baik ke perorangan atau ke sebuah lembaga keuangan. Orang semacam ini selalu dalam kondisi hampir bangkrut. Robert T. Kiyosaki mengatakan kalau dia naik mobil selalu dalam keadaan darurat. Gasnya itu selalu diinjak sampai di garis merah. Jadi naik mobil model apa saja selalu ngebut. Tipe peminjam ini batas keuangannya selalu mepet. Berapapun penghasilannya akan disesuaikan dengan pengeluarannya. Penghasilan naik, maka pengeluarannya juga ikut naik. Kedua, tipe penabung. Menabung tujuannya untuk dibelikan produk atau barang, sehingga kalau suatu saat penghasilannya berhenti, ya dia jual barang hasil nabung itu. Dan ini juga artinya tipe penabung ini mengalami bangkrut. Ketiga, investor, yaitu orang yang menginvestasikan sedikit demi sedikit. Investasi yang bertahap ini lama-lama menjadi bukit, dan orang tipe inilah yang nantinya akan menjadi kaya. Poin keempat, penghasilan aktif dan pasif. Orang yang cerdas finansial bisa membedakan mana penghasilan aktif dan mana penghasilan pasif. Penghasilan aktif adalah penghasilan dari pekerjaan, dari bisnis yang dia lakukan sendiri. Uang yang salah ini menurut Robert T. Kiyosaki. Dan saya dulu tersinggung selama bertahun-tahun. Selama bekerja sebagai karyawan perbankan, merasa mendapatkan uang yang benar. Ternyata dari Robert T. Kiyosaki, saya tahu bahwa ini merupakan pola datangnya uang yang salah. Dan benar, itulah faktanya. Karena memang semakin besar penghasilannya, hutangnya akan semakin tinggi pula. Fakta ini yang saya hadapi dari pengalaman pribadi, teman-teman sejawat, dan data yang saya miliki sebagai analis pembiayaan. Biasanya mereka yang memiliki penghasilan aktif seperti itu umumnya. Yang kedua adalah penghasilan pasif, yaitu penghasilan yang berasal dari aset. Aset adalah sesuatu yang kita kerjakan sebelumnya melalui aktivitas bisnis, hasil dari apa yang kita kerjakan sebelumnya. Dan ini disebut sebagai uang yang benar. Poin kelima, kaya. Ada 2 definisi kaya. Pertama, kaya adalah penghasilan pasif lebih besar dari biaya hidup. Tidak ada masalah jumlah penghasilannya berapa, tidak ada. Misalnya, ini contoh, Anda punya kos-kosan. Kos-kosan menghasilkan 6 juta sebulan, padahal biaya hidup Anda hanya 5 juta. Keadaan seperti ini sudah dianggap kaya, meskipun sederhana seperti itu ya. Yang kedua, jumlah hari tanpa bekerja secara fisik dan tetap bisa mempertahankan tingkat kehidupan Anda. Jadi, berapa kekayaan Anda? Kalau Anda ingin tahu, silakan berhenti bekerja mulai besok. Berapa lama Anda bisa mempertahankan tingkat kehidupan Anda tanpa harus menjual sesuatu? Kemudian definisi miskin. Orang yang harus bekerja untuk mempertahankan tingkat kehidupannya. Ini definisi secara keuangannya. Kalau definisi miskin secara sosial itu relatif lah ya. Yang rumahnya lantainya tanah mungkin itu disebut miskin. Atau bisa jadi rumahnya gede, tapi secara keuangan tidak cukup, bahkan tidak ada. Jadi saya ini dulu termasuk orang miskin kalau secara keuangan, karena saya harus bekerja untuk mempertahankan tingkat kehidupan saya. Kalau saya berhenti bekerja sebulan saja, istri saya harus menjual sesuatu. Cash flow kuadran.
nanti lebih banyak Anda peroleh di video cash flow kuadran selanjutnya. Alhamdulillah, saya sudah masuk di kuadran kanan, yaitu business owner atau bisnis bersistem. Dan beberapa teman saya sudah masuk di sini. Nah, Robert Kiyosaki menyarankan mereka yang di-employ dan self-employ jangan terlalu lama berada di kuadran itu. Pindahlah ke kuadran business owner atau investor. Tapi sekali lagi ini pilihan. Saya hanya menyampaikan apa yang disarankan Robert Kiyosaki. Jadi ini pilihan masing-masing, tidak ada hal buruk atau hal jelek di sini. Ini hanyalah sebuah pilihan. Proses pindah kuadran harus punya mentor. Anda tidak bisa pindah sendiri, harus ada mentornya. Untuk video yang selanjutnya nanti kita akan fokus pada membahas cash flow kuadran. Di sana kita akan mengupas kenapa sih Anda yang pegawai atau profesional seperti saya dulu, kalau mencoba berbisnis yang mengandalkan kerjasama, kebanyakan merasa tertipu. Kita merasa tertipu, rekan kita juga merasa tertipu. Jadi tidak ada tipu menipu sebetulnya. Ini hanya kesalahan kita dalam membangun bisnis, membina hubungan, dan lain-lain. Untuk hal itu menjadi penting untuk dikupas nanti di video cash flow kuadran. Baik, selamat menerapkan kecerdasan finansial dalam kehidupan Anda. Semangat, Anda pasti bisa, hanya perlu terbiasa. Anda pasti bisa karena Anda terpilih. Semoga hidup makin berkah, berlimpah bahagia. Salam sukses dari saya, Anton Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.